siang, berjumpa kembali dalam SKBBL Online 2023 tentang dimensioning kolom dan balok. Ya, sebelumnya kita akan melihat tentang tahapan dalam mendesain suatu bangunan ya, di mana pertama kita harus mengidentifikasi bebannya dahulu, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang perlu dihitung, karena pada prinsipnya adalah supaya bangunan itu dapat stabil, segala beban-beban itu harus dihitung ya, beban secara aksial maupun secara horizontal ya, secara vertikal dan horizontal ya, transversalnya harus sama dengan 0 sehingga bangunan kita stabil. Kedua, kita perlu melakukan preliminary design ya, jadi di mana kita melakukan studi market, bagaimana bangunan ini secara logika dapat stabil. Dan terakhir kita melakukan checking ya, checking melalui perhitungan yang lebih mendalam. Ya, nah, jadi kalau kita lihat di sini design of philosophy, di mana secara umum logikanya harus masuk dahulu ya, bahwa bangunan yang memiliki bentuk lebih besar idealnya ditaruh di bawah, lalu yang lebih ringan di atas, sehingga secara umum bentukan itu seperti halnya piramid ya, yang berat itu di bawah ya. Secara filosofi adalah ringan di atas, berat di bawah ya. Di mana kalau kita lihat setelah desain sudah masuk logikanya, kita harus melihat secara kekuatan ya. Nah, dalam hal ini kekuatannya kita harus membagi dari sisi structure analisa strukturnya, di mana kalau kita lihat equilibrium, compatibility dan constructive law-nya itu harus terpenuhi ya, di mana sigma momennya harus sama dengan 0, sigma gayanya juga sama dengan 0. Nah, lalu secara pembebanan ada dua ya, yaitu adalah beban hidup dan beban mati. Nah, nanti kita akan bahas secara sederhana karena ini merupakan SKBBL online ya, di mana pada ujung-ujungnya adalah kita harus mendapatkan pembebanan yang terjadi itu ditambah dengan faktor keamanan sehingga bangunan kita itu dapat berdiri dengan aman. Nah, selanjutnya tentang beban mati ya, DL dan SIDL, di mana beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, ya dinding-dinding partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya, serta peralatan yang terpasang lainnya. Sehingga dalam hal ini beban mati adalah beban yang menerus, ya, beban yang bisa dikatakan permanen begitu. Sedangkan kita lihat di sini beban mati itu contoh angka-angkanya ya, lapisan permukaan beraspal ya, misalnya untuk atap ya, kita kasih aspal supaya tidak bocor. Bebannya per meter kubik ini berat isinya adalah 22 kilonewton ya. Apabila dijadikan ke kilogram per meter kubik 2245. Lalu besi tuang cast iron itu 71 kilonewton atau setara dengan 7.240 kg per meter kubik ya. Timbunan tanah yang dipadatkan 17,2, kerikil yang dipadatkan 18,8 sampai 22,7, beton aspal 22, beton ringan 12,25 sampai 19,6, beton 22 sampai 25, di mana baja 78,5, kayu 7,8, kayu keras 11 kilonewton per meter kubik. Ini merupakan contoh-contoh sederhananya ya, di mana umumnya bangunan tuh terdiri dari 3 hal ya, yaitu kayu, baja, dan beton ya untuk bangunan yang ada di kota besar saat ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan lihat beban hidup ya. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban
mati yang belum dihitung dari beban mati yang tadi kita sudah hitung ya. Jadi contohnya adalah kalau bangunan ada di zona gempa ya, jadi itu harus ada perhitungan terhadap gempa. Lalu beban angin, kalau di tempat yang bersalju ada beban salju ya, sehingga itu membebani atap. Dan ini menarik, ada beban mati lainnya. Apa itu beban mati lainnya? Misalnya untuk fungsi perpustakaan, maka rak-rak buku yang ada di lantai-lantai perpustakaan tersebut menjadi beban mati. Dalam hal ini ya setengah mati setengah hidup lah begitu ya, karena buku bisa berkurang bisa bertambah tetapi lemarinya itu akan fix ya di situ. Nah jadi intinya adalah kalau yang belum dihitung di dalam beban mati masuk ke beban hidup. Nah lalu kita lihat bahwa beban hidup yang digunakan dalam perancangan bangunan gedung dan struktur lain harus beban maksimum yang diharapkan terjadi akibat penghunian dan penggunaan bangunan gedung, tetapi tidak boleh kurang dari beban merata minimum yang ditetapkan dalam tabel 41 ya. Jadi kita harus menghitung secara maksimal ya, karena diharapkan kalau beban secara maksimal sudah tercapai, maka di bawahnya itu tentu aman. Nah ini tabel 4.1 ya, di mana nanti juga saya akan tampilkan di dalam IDE-nya, di mana agar mudah untuk diterapkan ya. Jadi untuk apartemen ya beban meratanya terdiri dari apa saja nih? Sistem lantai akses ya, ruang kantor, beban meratanya 50, terpusatnya 2000, ruang komputer 100 dan 2000 ya, gedung persenjataan dan latihan ya, di mana ruang pertemuan dan bioskop ada apa saja, yaitu kursi tetap, lobi, kursi yang dapat dipindahkan, panggung pertemuan, lantai podium, balkon. Kita lihat untuk rumah untuk 1 dan 2 keluarga, ya ini merupakan gambaran kasar ya, di mana pada prinsipnya setiap rumah, setiap gedung, ya dalam hal ini bangunan bentang lebar ya, tentu bisa berbeda-beda detailnya ya. Untuk koridor, lantai pertama, lantai lain, ya, ruang dansa, ya, deck, ya, ruang makan atau restoran, ya, tergantung juga dari besarnya dan jumlah orang yang dapat ditampung, ya. Lalu ruang mesin elevator, konstruksi plat lantai, ya, jalur penyelamatan terhadap kebakaran, tangga permanen, garasi, sampai ke susunan tangga, ya. Nah, lalu lanjut ada rumah sakit, ya, hotel, perpustakaan, pabrik, ya, kanopi, gedung perkantoran, lembaga hukum, rumah tinggal, ya, atap, ya. Bentuk atap pun macam-macam yang seperti kita sudah bahas, di mana atap bentang lebar ya, dari struktur yang menggunakan truss, begitu ya, dome, itu berbeda. Nah, lalu setelah kita melakukan analisa secara kasar ya, logikanya sudah masuk, nah kita perlu melakukan preliminary plat dan balok beton ya, di mana tebal minimum balok non plat tegang atau plat satu arah bila lanjutannya tidak dihitung ya, di mana rata-rata plat masif satu arah itu 1/20 bentang apabila tertumpuk sederhana. Bila satu ujungnya menerus itu 1/24. Kedua ujung menerus 1/28, dan kalau cantilever di mana satu menggantung ya itu 1/10 bentang. Nah, balok atau plat rusuk satu arah 1/16, lalu 1/18,5, 1/21, 1/8 bentang ya. Di mana catatannya panjang bentang dalam milimeter dan nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur dengan beton normal dan tulangan mutu 420 MPa ya. Tapi yang karena ini adalah mata kuliah SKBBL online ya, di mana lebih sederhana, yang perlu dipahami adalah untuk plat masif satu arah yaitu antara 1/10 sampai 1/20 bentang. Lalu kalau untuk balok dan plat rusuk satu arah di mana 1/8 sampai 1/16 bentang. Jadi kita tidak terlalu melakukan perhitungan secara mendetail, tetapi kita mendapatkan gambaran kasarnya.
Nah, untuk balok beton, dalam menentukan tinggi balok beton prategang ya, jadi beton itu ada beton non tegang dan prategang ya. Nah, kalau yang balok prategang itu 1/20 sampai 1/25 dari bentangannya ya. Nah, lalu setelah mendapatkan tinggi balok, menentukan lebar balok rata-rata adalah setengahnya atau sepertiga dari tingginya ya. Nah, dengan catatan bahwa beton yang prategang keuntungannya apa? Maka dapat balok yang lebih kecil gitu ya, sehingga dapat ketinggian antara lantai ke lantainya lebih besar. Hanya ya memang sebanding dengan harga ya. Nah, jadi kalau kita lihat dimensioning untuk balok dan plat beton ya, di mana kalau ini yang cast inside ya, cast in situ itu dalam arti pembuatan beton yang dilakukan pengecoran di lapangan ya, tentu tidak melakukan prategang ya. Jadi dalam kondisi besi yang stabil, yang biasa, lalu dicor ya, di mana tingginya adalah 1/12 sampai dengan 1/10 bentang balok induk. Untuk tinggi balok anaknya 1/12 dari bentang balok anak. Tebal baloknya adalah tadi 1/3 sampai dengan 2/3 dari tinggi baloknya. Dimensi balok beton prestress, tinggi baloknya tadi 1/24 sampai dengan 120 dari bentang terpanjang. Plat yang menggunakan sistem rangka memiliki dua ketebalan, plat lantai tebal minimal 12 cm dan plat atap tebal minimal 10 cm. Di mana kalau plat atap cenderung tidak diinjak ya. Kalau plat lantai untuk dipakai kebutuhan. Nah, tadi kalau misalnya akan dipakai buat perpustakaan, maka tebal plat lantainya harus lebih besar dari 12 cm ya. Jadi ya 15 cm ke atas tergantung dari beban buku yang ditampung di situ rak bukunya. Pedoman tebal plat 1/30 sampai dengan 1/35 dari bentang terpendek dalam sentimeter. Balok anak diberikan apabila bentangan sama dengan atau lebih besar dari 6 meter. Bila ada dinding bukan partisi menempuh pada plat, maka dianjurkan menambah balok anak pada tumpuan tersebut. Jadi sehingga pada akhirnya yang terpenting adalah kita melakukan analisa bentuk grid-grid lantai yang memperoleh logika apakah satu arah atau beban dua arah. Nah, untuk dimensioning balok baja normal dan honeycomb ya, dimensi baja profil normal dan honeycomb, tinggi balok induk 1/20 kali bentang balok induk, tinggi balok anak 1/25 kali bentang balok anak, lebar balok setengah kali tinggi balok, tinggi baja honeycomb 1/15 kali bentang balok, bentuk cantilever memiliki dimensi tinggi 1/4 dari bentang cantilever. Panjang cantilever maksimum 1/3 kali bentang kolom. Nah, untuk dimensi kolom, pi beton, tegangan izin beton ya, ditentukan oleh mutu beton yang dipilih ya. Misalnya untuk K175, maka tegangan izinnya ya, pi-nya itu adalah 1/3 kali 175, di mana didapatkan 60 kg per cm persegi. Kalau untuk K225 dapatnya 75 kg per cm persegi, K300 mendapatkan 100 kg per cm persegi. Di mana untuk mengantisipasi beban gempa, maka luas penampang kolom diusahakan minimal 1,5 kali luas penampang baloknya. Jadi ya tentu kolom lebih besar daripada balok-baloknya. Kolom berbentuk persegi betul-betul sangat lebih efisien daripada kolom berbentuk bulat ditinjau dari segi struktur. Karena ada namanya I ya, faktor momen inersia kolom persegi lebih besar daripada kolom bulat yang memiliki D yang sama. Nah, ini contoh penerapan dari baja ya. Baja IWF, ada H-beam, di mana kalau kita lihat yang namanya I, di mana ininya lebih besar, H-nya, di mana kalau H-beam itu perbandingan antara lebar dan tingginya sama. Lalu ada yang namanya honeycomb. Nah, honeycomb ini adalah baja yang dipotong untuk memperoleh ketinggian. Sehingga lebih ringan juga dan kita dapatkan dengan baja ukuran yang lebih kecil ketika di-honeycombkan menjadi lebih tinggi, dapat H-nya lebih besar. Nah, lalu modifikasi IWF ataupun H-beam bisa seperti ini. Sehingga
kita bisa melakukan modifikasi untuk mendapatkan ketahanan dan kebutuhan dan efisiensi dari biaya. Nah, untuk perhitungan sederhana kolom ya, di mana tegangan izin itu adalah ya P itu sama dengan gaya yang harus dihitung di dalam bangunan dibagi dengan luas ya. Luasnya apa? Luas permukaan kolom dengan sistem amplop. Nah, nanti kita akan lihat ya. Di mana kalau kita lihat P sama dengan L1 kali L2 dikali P dikali N dibagi dengan A ya luas yang akan ditumpuk oleh kolom tersebut ya. Di mana secara satuan kilogram per sentimeter persegi itu didapatkan dari M kali M meter kali meter dikali kilogram per meter persegi dibagi A. A sama dengan sentimeter persegi. Nah, apabila kita lihat berapakah pi? Nah, pi beton 225 kg per cm persegi dikali 1/3 ya untuk safety factor. Untuk baja 1.600 kg per cm persegi ditambah tambahan cek tekuk pada baja. Nah, jadi berapakah P? Nah, kita ingat lagi load pad atau ini adalah teori tentang amplop ya, sistem amplop. Jadi kalau kita anggap sebuah lantai ya, itu ada kolom ya, ini kolom-kolom dan ada balok-balok ya. Di mana kita perlu melihat untuk load pad ya, ya yang terjadi adalah kita harus menghitung luasan ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau kolom yang kita mau hitung, kolom ini nih ya, kolom di W, maka kita harus mendapatkan rata-rata itu adalah setengah dari bentangan ini, kita ambil sini. Lalu setengah dari yang sini kita dapatkan. Sehingga kita dapat tebak dimensi kolom itu kita dapatkan dari 1, 2, 3, 4. Ya. Tributary area beban LL, DL, SIDL, jadikan beban merata semua itu 1 per meter persegi, baru nanti dikalikan area tributary di akhir agar menjadi P. Nah, ini sebagai contoh ya, contohnya gedung beton ya. LL misalkan 200 kg per meter persegi ya, tergantung fungsi gedung. Nah, ini kita anggap sama rata dulu aja ya, 200 kg per meter persegi. Nah, DL-nya, platnya adalah pi beton dikali tebal plat ya. Jadi kita anggap 2.400 dikali 12 cm ya, 0,12 kita dapatkan 288 kg per meter persegi. Nah, lalu untuk baloknya pi beton dikali tinggi balok kali lebar balok kali L1 tambah L2. Nah, dibagi luasnya yaitu L1 kali L2. Nah, di sini menarik ya, yaitu 2.400 dikali tinggi balok yaitu kan 0,6 60 cm dan lebar baloknya 30. Jadi rata-rata lebar dan tinggi itu setengahnya ya. Lalu dikali 8 meter ditambah 8 meter. Nah, dibaginya luasnya 8 kali 8. Sehingga untuk kolomnya, di mana pi beton dikali luas penampang kolom, dikali tinggi kolom, dibagi luasnya. Nah, ini juga sama, 2.400. Nah, kita anggap luas penampang kolom itu adalah 50 kali 50, tinggi rata-rata 3 meter ya, tinggi floor to floor dibagi 8 kali 8 luas amplop yang ditanggungnya. Nah, di mana SIDL adalah untuk dinding 250 kg per meter persegi dikali tinggi dinding, tingginya dianggap 3 meter dikali L1 tambah L2, 8 tambah 8. Nah, sehingga didapat 187,5 kg per meter persegi. Misalkan plafon dan lain-lainnya itu 100 kg per meter persegi tergantung komponen yang melekat. Sehingga kita dapatkan 911,5 kg per meter persegi. Ya, jadi kita kembali sedikit tentang ini ya. Jadi misalnya ini kalau kita dapatkan ini 4, jadi 8 ya. Jadi ini 4, jadi 8 ya. Sehingga ini untuk kita dapatkan, kita jumlahkan semuanya. Jadi LL tambah DL tambah SIDL. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan ditampilkan di dalam IDE ya, hasil perhitungan dan langkah-langkahnya. Ini untuk
pengantar awal. Thank you. Bye.